Setiap tanggal 10 November Indonesia merayakan Hari Pahlawan. Saat itu pula biasanya Presiden Indonesia mengumumkan nama pahlawan baru yang sebelumnya sudah diusulkan dari masing-masing daerah. Namun hingga tulisan ini dibuat hanya satu nama saja yang mendapat gelar pahlawan nasional, yakni Abdul Qadir gelar Raden Temenggung Setia Pahlawan. Padahal kita yakin kalau di Kalbar ini masih banyak nama-nama pahlawan yang ikut berperan dan tidak tertulis. Berikut ini adalah nama-nama pahlawan nasional Indonesia dari Kalimantan Barat. Abdul Qadir gelar Raden Temenggung Setia Pahlawan adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Melawi. Pada tahun 1845, ia diangkat sebagai kepala pemerintahan Melawi yang merupakan bagian dari Kerajaan Sintang. Sebagai pejabat kerajaan ia mendapat gelar Raden Temenggung. Kelahiran, 1771, Kabupaten Sintang, Indonesia. Meninggal, 1875. Kebangsaan Indonesia. Muhammad Nur adalah pejuang asal Kalimantan. Ia turut berperan dalam proses pembangunan Kalimantan. Pada 1956 hingga 1959, Muhammad Nur menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Semasa jabatannya ini, Muhammad Nur memaparkan gagasannya mengenai proyek Sungai Barito. Selain itu, Muhammad Nur juga menggagas pembangunan PLTA Riam Kanan. Bendungan PLTA yang dibangun dengan membendung 8 sungai. Muhammad Nur lahir di Martapura, tanggal 24 Juni tahun 1901. Ia merupakan putra dari Pangeran Ali dan Ratu Intan. Kedua orang tuanya adalah keturunan dari bangsawan Banjar. Ayah Muhammad Nur adalah seorang kepala distrik yang disebut Kiai. Ia juga kerap berpindah dinas dari satu kota ke kota lain. Muhammad Nur kecil tumbuh dalam lingkungan dengan norma-norma berdasarkan jenjang kelembagaan adat leluhur. Ia pun menerima gelar pangeran ketika sudah beranjak dewasa. Muhammad Nur memulai pendidikan formalnya di sekolah dasar di Amuntai dan Kota Baru tahun 1911. Ali Anyang lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1920 dan wafat pada tanggal 7 April tahun 1970. Ia adalah salah seorang pejuang yang berasal dari Kalimantan Barat. Dilansir dari berbagai sumber, ia salah satu sosok yang membuat Belanda gentar dan jengkel. Tentara Belanda sering dibuat repot oleh perlawanannya. Ali Anyang pejuang Kalimantan Barat, Kalbar, yang membuat kalang kabut Kompeni Belanda. Ali Anyang merupakan pahlawan nasional, putra suku Dayak. Ali Anyang memiliki nama lengkap Muhammad Ali Anyang. Namanya mungkin masih terdengar asing, namun jasanya terhadap bangsa Indonesia merupakan hal yang tak pernah bisa dilupakan. Barnan Nadi yang merupakan tokoh Kalbar yang memimpin perlawanan kepada Belanda ketika ingin kembali menduduki Indonesia di tahun-tahun 1945 sampai tahun 1950. Pada tahun 1946, dibentuklah Gerakan Rakyat Merdeka atau Geram di Landak. Bardan memimpin satu kesatuan kalangan Republikan ini anti kepada Belanda melakukan gerakan bersenjata di Sidas, di Sepatah, di Landak dan Ngabang. Upaya Belanda untuk menghabisi gerakan perjuangan yang sangat heroik ini pada tanggal 10 Oktober tahun 1946 meletus pertempuran di Ngabang. Barnan Nadi diincar dengan cara dibunuh anak kecilnya, anak usia 5 tahun cewek bernama Paini Trisnawati ditembak mati oleh Belanda. Sok akan keadaan itu Bardan ditangkap, kemudian Bardan dijebloskan ke penjara. Setiap harinya disuruh keliling penjara dilepaskan anjing liar menggigit kakinya. Pada tanggal 17 April tahun 1947 Bardan divonis hukuman mati. Pada pagi hari itulah ia ditembak mati, dan ia adalah orang Indonesia pertama yang dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah kolonial Belanda ketika itu. J.C. Ufaang Oerai seorang pahlawan kemerdekaan asal Kalimantan Barat. Sepintas mendengar nama J.C. Ufaang Oerai bukanlah tipikal nama Indonesia, tapi jangan salah bahwa Oerai merupakan seorang pejuang Dayak. J.C. Ufaang Oerai merupakan pahlawan daerah, orang yang berjasa dalam memajukan kehidupan rakyat Kalimantan Barat, Kalbar, terkhususnya suku Dayak. Upayanya tersebut tak terlepas dari jabatan yang pernah ia duduki semasa hidup,
yaitu sebagai Gubernur Kalimantan Barat yang menjabat pada periode tahun 1960 sampai tahun 1966. Selain itu, JCU Faang Oeray juga sangat gigih dalam meraih pendidikan mengingat latar belakang keluarganya yang hanya seorang petani. Beliau merupakan tokoh penting berdarah Dayak. Lahir dengan nama Yohanes Kristomus Ufaang Oeray, di Kedamin, Kapuas Hulu, tanggal 18 Agustus tahun 1922, dari 4 bersaudara. Ayah dan ibunya bernama Lejo dan Hurei yang berasal dari suku Dayak serta menganut agama Katolik. Orang tua Oeray merupakan seorang penoreh karet dan petani ladang berpindah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengusulkan nama JCU Faang Oeray sebagai pahlawan nasional berkat kiprahnya sebagai pejuang kemerdekaan. Sultan Hamid II, lahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, putra sulung Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, tanggal 12 Juli tahun 1913 sampai 30 Maret tahun 1978, adalah perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. 1. Ia memiliki darah keturunan Arab Indonesia. Ia beristrikan seorang perempuan Belanda kelahiran Surabaya, yang memberikannya 2 anak yang sekarang tinggal di Belanda. Pangsuma adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang bergerilya di Kalimantan Barat. Pangsuma dikenal sebagai pejuang melawan penjajah Jepang. Hingga kini, tokoh pahlawan yang bernama Pangsuma, belum ada satupun yang mengetahui di mana dan kapan ia lahir. Namun menurut penuturan cucu pengawal Pangsuma, Sera atau lebih dikenal dengan Pangronda, menuturkan bahwa Pangsuma berasal dari dusun di Kecamatan Meliau bernama Nek Bindang. Pangsuma merupakan nama panggilan. Dalam bahasa Meliau merupakan penggabungan 2 suku kata, yakni Pang berarti bapak dan Suma adalah nama anaknya. Pangsuma berjuang membebaskan Meliau dari penjajah Jepang, walaupun mati di tangan teman seperguruannya yang berkhianat karena bergabung bersama Jepang. Pangronda mengungkapkan cerita ini dari orang tua dan kakeknya, bahwa perjuangan Pangsuma memang benar-benar gigih. Konon menurut cerita, seseorang dapat dikatakan jago atau pahlawan bila dapat membunuh musuh paling banyak serta membawa pulang kepalanya sebagai bukti. Karena dirasa Pangsuma merupakan satu sosok yang dapat membahayakan bagi Jepang, maka Jepang membayar teman seperguruan Pangsuma, pengkhianat, untuk membunuh Pangsuma, yakni ditembak dengan buntat kuali. Pangsuma ditembak bersama adiknya. Sang adik selamat namun Pangsuma meninggal dunia di bawah jembatan, yang saat ini berlokasi di sebelah dermaga Meliau dan tidak jauh dari tempat itulah Pangsuma dimakamkan. Kini berdiri sebuah tugu yang diberi nama Tugu Pangsuma. Rahadi Usman adalah pejuang asal Kalimantan Barat. Namanya kini diabadikan di Bandar Udara Rahadi Usman, Ketapang, Kalimantan Barat. Kelahiran, tanggal 1 Agustus tahun 1920 meninggal, tanggal 7 Desember tahun 1945, Ketapang lahir, tanggal 1 Agustus tahun 1920, Pontianak, Kalimantan Barat. Siraj Sud, tahun 1899 sampai 23 Maret tahun 1972, adalah seorang pejuang Sambas. Merupakan salah seorang tokoh pejuang dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Haji Muhammad Siraj Sud atau yang biasa dikenal dengan Siraj Sud lahir pada tanggal 27 Muharram 1320 Hijriah di Kampung Tumuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Orang tuanya bernama Haji Sud dan Hajah Zainab, keduanya dari suku Melayu Kabupaten Sambas.